Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini Yesus Kuatku akan kembali memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya dengan renungan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Keberadaan kami hari ini itu bukti nyata kebaikan Tuhan yang kami rasakan. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kami adalah firman Tuhan yang akan menguatkan kami, yang akan menuntun kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua Tuhan, karena kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, renungan firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kita pada hari ini terambil di dalam Mazmur pasal 37 ayat 8. Saya bacakan bagi kita semua. Firman Tuhan, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Judul renungan firman Tuhan pada hari ini, jangan marah. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, di dalam keseharian kita, di dalam aktivitas kita, di lingkungan kita, ada banyak hal yang dapat membuat kita menjadi panas hati atau marah. Mulai dari hal yang kecil sampai kepada hal yang besar. Baik itu orang-orang terdekat maupun orang-orang yang jauh daripada kita. Banyak hal yang berpotensi membuat kita menjadi marah. Ketika mungkin kita melihat ada orang yang lebih sukses daripada kita, itu mungkin bisa membuat kita marah. Mungkin ketika kita melihat ada orang yang lebih diberkati daripada kita, itu bisa membuat kita marah. Nah, renungan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk berhenti marah. Jangan marah. Karena kemarahan itu dapat mengakibatkan suatu hal yang fatal, dapat membawa kita kepada sebuah kejahatan. Ketika kita mengizinkan kemarahan menguasai kehidupan kita, maka kita dapat melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pada saat kita marah, yang bekerja di dalam hati dan pikiran kita adalah emosi kita. Maka dari itu penting bagi kita untuk mengontrol, untuk menjaga hati kita, untuk menguasai diri kita daripada rasa marah itu. Lalu yang menjadi pertanyaannya dalam kehidupan kita, apakah kita tidak boleh marah? Tidak sepenuhnya benar. Kita boleh marah. Kita boleh marah ketika kita melihat sesuatu yang tidak benar terjadi. Kita lihat contoh Yesus Kristus, dia pernah marah ketika melihat ketidakbenaran yang terjadi di bait Allah. Ketika bait Allah tidak lagi difungsikan sesuai dengan fungsinya, Yesus Kristus menjadi marah. Marah seperti itu diperbolehkan. Malah harus bagi kita sebagai anak Tuhan, ketika kita melihat sesuatu yang tidak benar terjadi, sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan terjadi, kita harus marah terhadap hal itu. Tetapi marah yang dimaksudkan untuk tidak kita lakukan di hal ini adalah kita tidak boleh mengizinkan diri kita ini dikuasai oleh panas hati yang negatif, oleh rasa marah yang berlebihan, sehingga itu akan membawa kita kepada kejahatan. Kita lihat banyak hal yang terjadi di hari-hari ini. Kita melihat banyak peristiwa-peristiwa pembunuhan terjadi yang dilakukan oleh suami kepada istrinya, oleh istri kepada suaminya, oleh anak-anak kepada orang tuanya, hanya karena diakibatkan oleh rasa marah. Rasa marah yang berlebihan itu membuat manusia kehilangan kontrol akan dirinya, sehingga yang lahir dari kehidupannya itu adalah hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lalu sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan untuk kita menguasai diri kita, untuk kita mengatasi rasa marah yang terjadi di dalam diri kita? Yang pertama yang kita lakukan adalah berserah dan percaya kepada Tuhan. Percaya bahwa Dia akan bertindak di dalam kehidupan kita. Di dalam ayatnya yang kelima dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak.
Jika kita menyikapi segala sesuatu dengan hati yang berserah dan percaya bahwa Tuhan yang akan menyelesaikan segala perkara yang kita hadapi, maka hati kita akan terjaga dari panas hati, dari rasa marah yang berlebihan itu. Kita tidak akan marah, kita tidak akan iri hati, kita tidak akan dendam, kita tidak akan mengutuk. Segala hal yang negatif itu tidak akan ada di dalam hati kita. Ketika kita berserah dan kita percaya bahwa Tuhan yang jalan bersama-sama dengan kita akan sanggup menyelesaikan segala sesuatu, segala perkara yang ada di dalam kehidupan kita. Di dalam Yakobus pasalnya yang pertama ayat yang ke-20 firman Tuhan katakan, amarah manusia itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Amarah manusia, amarah yang ada di dalam diri manusia itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah kita. Oleh sebab itu sangat penting buat kita untuk tidak membiarkan diri kita ini dikuasai oleh rasa marah yang berlebihan. Lalu yang kedua, bagaimana supaya kita mengatasi rasa marah yang berlebihan di dalam kehidupan kita, yaitu menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23 firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, segala hal yang keluar dari diri kita, baik itu perkataan, perbuatan kita, itu berasal dari hati kita. Ketika hati kita sedang tidak baik-baik saja, maka yang keluar dari hati kita adalah hal-hal yang negatif. Ketika hati kita dikuasai oleh amarah yang berlebihan, maka yang keluar adalah hal-hal yang jahat. Oleh sebab itu sangat penting buat kita anak-anak Tuhan untuk menjaga hati kita dengan waspada, dengan berhati-hati. Karena sedikit saja kita membuka celah kepada iblis, maka dia akan menguasai hati kita dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Salah satunya rasa marah. Ada banyak hal yang membuat kita marah. Hal-hal kecil di sekitar kita itu dapat membuat kita menjadi marah. Tetapi ketika kita menjaga hati dengan segala kewaspadaan, dengan penuh hati-hati, maka kita akan mengatasi amarah yang berlebihan itu untuk ada di dalam hati kita. Lalu yang terakhir, bagaimana untuk mengatasi rasa marah itu yang berlebihan dalam hati kita? Kita meminta Tuhan memenuhi kita dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 26 ayat 12 firman Tuhan katakan, ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Untuk mengatasi rasa marah yang berlebihan, mintalah damai sejahtera kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menyediakan damai sejahtera itu. Damai sejahtera yang dunia berikan, itu tidak sama dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Damai sejahtera yang Tuhan berikan di dalam hidup kita akan membuat kita dapat mengontrol diri, menjaga hati kita supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, demikian renungan firman Tuhan yang dapat saya bagikan bagi kita semua pada hari ini. Biarlah firman Tuhan ini tertanam di dalam hati kita yang baik. Menghadapi hari ini, ada banyak hal yang mungkin akan membuat kita menjadi marah, membuat hati kita menjadi panas. Tetapi ketika kita sudah diingatkan oleh renungan firman Tuhan, itu akan menuntun kehidupan kita untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Untuk mengatasi rasa marah yang berlebihan itu di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Bersyukur buat renungan firman-Mu yang datang dalam hidup kami. Mengingatkan kami bagaimana Tuhan kami harus menghadapi rasa marah yang ada di dalam hati kami. Kami mau belajar untuk menyerahkan diri kami, menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dan kami percaya bahwa Engkau akan bertindak penuh atas kehidupan kami. Dan juga Tuhan, kami mau menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Dan kami mau meminta kepada Tuhan untuk memenuhi hati kami dengan sukacita, dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang kami keluarkan dari hidup kami, semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, tuntun kami
Dalam segala hal yang kami lakukan, biarlah semuanya dapat mempermuliakan nama Tuhan. Kemanapun kami pergi dan berada, kami aman dalam lindungan Tuhan, dan kami tetap terjaga di dalam naungan kasih-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Ini menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.